Saya Dipegang. tarik buat pegangan. Oh. Baterainya lepas. Untung Mas Taufik sigap di belakang. Kalau tidak, Aduh, ke samping langsung jurang, Bos. tanya lain. Tetap Fokus. dan hati-hati. Bagus. Harus. Ketenangan itu penting. Mantap. Timnya kompak. Tuh. Hampir. Langsung. Bablas sih. Yuk, fokus Fokus lagi. aman. Aman. Sip. Gas. Panjang sekali. Nama Gunung Piramid Bondowoso terangkat ketika terjadinya insiden di tahun 2019. Pendaki yang bernama Torik dinyatakan tewas ketika jatuh ke jurang saat dia mendaki gunung ini. Di tahun berikutnya, yaitu tahun 2020, berita duka kembali menyusul korban yang kedua. Karena dua insiden tersebut, gunung ini belum dijadikan sebagai daya tarik wisata resmi oleh pemerintah setempat. Dan sementara dihimbau untuk tidak didaki. Meski demikian, tidak sedikit pendaki yang datang ke gunung ini nekat mendaki tanpa lapor, tanpa menggunakan guide, dan tanpa menggunakan perlengkapan mountaineering yang memadai. Walaupun gunung ini memiliki ketinggian 1.500 mdpl, namun jalur Pungnaga menuju puncak sangatlah berbahaya, bahkan melebihi Gunung Raung yang memiliki reputasi paling ekstrim sekalipun. Dimulai dari stasiun Gubeng, Surabaya, kami memulai langkah awal kami berangkat menuju Gunung Piramid dengan menggunakan kereta api Rangga Jati yang berangkat pukul 16.54 waktu Indonesia bagian Barat. Dibutuhkan waktu sekitar 3 jam dan 40 menit untuk bisa tiba di stasiun Jember. Kami pun menikmati hidangan yang dijual oleh PT KAI selama perjalanan. Di stasiun Jember, kami pun langsung dijemput oleh Pak Kabon, yang sekaligus guide pendakian kami menuju Gunung Piramid yang terletak di Kabupaten Bondowoso. Bondowoso lewat sini lurus saja ya? Lurus saja. Sekitar 1 jam 20 menit, kami pun tiba di Homestay Joglo di mana kami menghabiskan waktu untuk beristirahat dan briefing sebelum melanjutkan pendakian di keesokan harinya. Homestay yang juga memiliki sebuah kedai atau warung sekaligus bagian dari homestay ini membuat kami semakin betah untuk bermalam di sini.
yang ramah, serta pelayanannya pun sangat memuaskan. Pokoknya, warung Joglo ini sangat recommended sekali. Saat melaksanakan pendakian, manajemen logistik sangatlah vital, agar nantinya proses pendakian tersebut tetap berjalan lancar tanpa masalah. Beberapa kali kami berdiskusi dengan Pak Kabon mengenai Gunung Piramid, sebuah gunung yang mendapat predikat gunung dengan pendakian jalur paling ekstrim sepulau Jawa. Oleh karena itu, persiapan alat untuk melakukan pendakian harus sangat diperhatikan. Estimasi sekitar 2-3 jam nyampe bisa direct camp. Jadi setelah ini kita akan naik ojek dari Warung Joglo menuju pos 1 untuk menghemat waktu. Piramid yes ya? Ya. Piramid? Yes. Setelah hujan reda, kami pun memulai perjalanan dengan mengendarai sepeda motor dari Warung Joglo menuju pos 1 yang berjarak sekitar 10-15 menit saja. Kami harus berjalan kaki sekitar 20-25 menit untuk sampai ke pos 1 karena jalan yang begitu susah dilalui oleh sepeda motor dampak dari hujan beberapa jam sebelumnya. Surabaya. Iya. Jauh ya Pak mainnya ke sini Pak. Hati-hati ya. Iya. Kemana dek? Mau ke piramid. Oh ya hati-hati. Mas itu mana? Siapa? Topik. Iya Mas Topik. Masih di belakang. Nyusul ya. Oh. Yes. Semangat Mas. Ini kanan kiri ini. Ke kiri, ini sudah pos 1 Pak. satu Setelah mana? ini kita melewati sungai baru mulai memasuki ke kopian dan hutan bambu. Dan nanti ada di area yang lapang istirahat lagi, nanti naik lagi hutan bambu lebih nanjak. Dan setelah itu pos 2. Pos 2 area Batu Langgar. Mungkin kita masuki pos 2 sudah petang dan setelah Batu Langgar baru ke Monumen Torik. Langkah demi langkah kami lalui, dan akhirnya kami pun memutuskan untuk berhenti beberapa ratus meter di atas sungai yang terletak tidak terlalu jauh dari pos 1. Ini sampai pos berapa Mas? Belum pos 1. Baru lewat pos 1 Mas, baru lewat sungai. Oh itu baru lewat pos 1 berarti. Iya. Pembunuhnya Mas PP ya. Iya bebek. Kami menghabiskan waktu sampai selesai azan maghrib. Di titik ini yang selanjutnya kami harus benar-benar menghemat waktu, khawatir hujan akan turun lagi. Mas Mawar, Iya. berarti naik berdua dulu ya? Iya naik berdua mas. Nyiapin tenda di atas. Iya. Siap-siap. Siap komandan. Semangat-semangat. Semangat. Kita udah tiba di pos 2, normalnya itu kayaknya paling enggak 2-3 jam sampai pos 2 karena kita tadi berangkat sore juga kita udah ada target sampai jam berapa, jadi akhirnya kita lebih santai. Dan setelah ini, setelah pos 2 kita akan melewati Batu Langgar. Jadi Batu Langgar itu ada cerita masyarakat yang konon dulu ada 4 adipati khusus di situ sebagai tempat ibadah juga, dan tradisi yang ada di situ sebentar lagi kita bakar rokok.
Jadi kita setelah turun nanti kita pembuktian. Biasanya rokok kita bakar mas, nanti habis sampai sisa. Nah setelah dari pos Batu Langgar, kemudian kita akan lanjut ke Monumen Torik dan kita bermalam di situ. Kita ada tiba Batu Langgar mas, dan di Batu Langgar itu ada tradisi masyarakat bakar rokok. Kayaknya rokok itu habis tanpa sisa. Dulu konon ada 4 adipati di sini sebagai tempat diskusi dan beribadah di atas. Areanya lapang banget. Jadi kita bakar, besok kita cek. Kemudian tanpa sisa mas. Sudah cukup, besok kita cek. Ini mas. Sudah? Iya, yang namanya Batu Langgar tuh yang mananya? Itu mas, panjang jalur itu mas. Cuman yang lapang itu di atas mas. Ada yang tempatnya paling tajam gitu. Paling dengan. Ada di atas itu berarti ya mas? Oh, Ini butuh berapa lama sampai ke Tugu Tugu Torik? tempat Torik paling tidak 20 menit mas, dari Batu Langgar ke tempat Torik. Oke, siap. Jalur pendakian ini sangat jauh dari perkiraan saya, di mana 95% jalur pendakian Gunung Piramid didominasi dengan jalan menanjak dan saya pastikan hampir sama sekali tidak ada bonus. Jalur pendakian yang memiliki kemiringan hampir 70 derajat membuat kami kesulitan untuk mendokumentasikannya. Selain karena malam hari dan kami memiliki keterbatasan alat penerangan, juga dikarenakan kami harus benar-benar menghemat tenaga kami dan akhirnya kami pun merekam seadanya. Ini tenda kita ya mas? Jadi area juga terbatas mas, 1, 2, 3 tenda. Dan kemudian, nah depan ini ada Monumen Torik. Oke, mas. Kita lihat Monumen Torik dulu mas. Jadi di piramid itu ada 2 korban almarhum Torik 2019 dan kemudian Multazam. Mudah-mudahan tingkat safety di Gunung Piramid ini ditambah ya mas ya. Siap. Jadi Karena kita juga banyak PR di atas mas, banyak area-area yang rawan, banyak area-area yang memang berpotensi kecelakaan. Jadi kita juga masih banyak PR, butuh anchor-anchor baru di situ. cukup teman kita Torik dan Multazam. Multazam. Mudah-mudahan tidak ada lagi bertambah. Amin. Dan sekaligus menekan informasi mas. Jadi Torik 2019, Multazam 2020, semuanya di bulan Suro. Kebetulan di bulan Suro. Yang kedua itu untuk tingkat kesulitan pendakian Gunung Piramid itu sebenarnya di musim kemarau. Jadi hindarilah musim kemarau kalau mau naik ke piramid. Kalau mau naik sini gitu ya mas ya. Jadi itu paling berat kita kalau ke piramid di musim kemarau. Ini mas, kita istirahat. Besok agenda kita Setelah sarapan menikmati ke sana kita summit ke Puncak Piramid. jam berapa? Sana setengah 6, paling jam 6 lah mas. Jam 6 kita berangkat. Siap. Oke mas.
Kita istirahat dulu, Mas. Siap. Terima kasih Mas. Sip.